Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Dadang Hikmatullah, guru dari SMA Negeri 1 Cibinong Cianjur. Saya akan menyampaikan video laporan hasil pemecahan permasalahan belajar dengan masalah yaitu kesulitan belajar siswa dalam memahami persamaan dasar akuntansi. Berikut ini peta konsep dari permasalahan saya temukan. Pertama, masalah muncul di dalam proses pembelajaran. Kemudian saya lakukan diagnosa untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya masalah belajar siswa. Faktor penyebab ini bisa berasal dari intern, bisa juga dari ekstern. Kemudian dilakukan hipotesis untuk mencari solusi dan akhirnya bisa dilakukan treatment atau penanganan, sehingga akan terlihat hasil treatment, kemudian juga nanti akan kembali lagi menjadi siklus untuk mengetahui apakah terjadi masalah lagi atau tidak. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan masalah? Masalah adalah kondisi yang tidak diharapkan oleh kita dan merupakan penyimpangan kecil dalam kehidupan yang kita alami. Permasalahan dapat timbul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Demikian pula halnya dalam dunia pendidikan, seringkali kita ditemukan dengan berbagai masalah dalam pembelajaran. Salah satunya adalah kesulitan belajar siswa dalam memahami suatu materi tertentu. Dan pada bulan Agustus lalu saya menemukan masalah tersebut pada anak didik saya, yaitu kesulitan dalam memahami materi tentang persamaan dasar akuntansi. Dengan melakukan diagnosis masalah, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, ada siswa yang mengalami kesulitan belajar karena menghadapi hambatan-hambatan tertentu di dalam proses pembelajarannya. Kedua, hambatan dalam pembelajaran bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis. Yang ketiga, tidak semua peserta didik mampu memecahkan masalahnya sendiri. Keempat, setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda di dalam mencapai sukses belajar. Dan yang kelima, ada siswa yang mampu menempuh kegiatan belajar secara lancar dan berhasil tanpa hambatan. Faktor penyebab terjadinya permasalahan di dalam pembelajaran itu yang pertama bisa berasal dari faktor intern dan yang kedua faktor ekstern. Faktor penyebab masalah yang merupakan faktor intern bisa berupa kognitif, afektif, psikomotor, rasa percaya diri, motivasi, kebiasaan belajar, dan juga bisa berupa kurang perhatian dan minat belajar. Sementara faktor ekstern bisa berasal dari satu lingkungan keluarga, dalam hal ini adalah keharmonisan keluarga. Kemudian yang kedua bisa dari lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Ketiga, lingkungan sekolah, dalam hal ini diantaranya adalah sarana prasarana yang jelek atau tidak memadai. Faktor berikutnya bisa juga berasal dari gurunya. Berikutnya berasal dari kurikulum sekolah. Selanjutnya beban belajar yang mungkin terlalu banyak. Berikutnya juga metode belajar yang tidak sesuai. Selanjutnya sikap orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Dan yang terakhir adalah
keadaan ekonomi keluarga. Untuk mengatasi masalah belajar pada siswa, saya mencoba menerapkan beberapa solusi. Di antaranya, pertama, menanamkan pengertian yang benar tentang belajar pada siswa. Kedua, memberikan contoh belajar pada siswa yang sesuai dengan karakternya. Tiga, memberikan insentif pada siswa yang berhasil, minimal berupa pujian dan perhatian. Keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Kelima, menggunakan metode belajar yang variatif disesuaikan dengan konten materi ajar. Keenam, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 7, mengarahkan siswa untuk mencari sumber belajar, tidak hanya dari buku saja, bisa juga dari jaringan internet, dari berbagai media pembelajaran lainnya. 8, melakukan pendekatan secara personal atau personal approach, terutama pada siswa yang memiliki masalah belajar. Dan yang kesembilan, menyarankan kepada siswa untuk mencoba berbagai latihan soal berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi. Kemudian juga dicari yang ada kunci jawabannya sehingga nanti bisa dilihat apakah jawabannya sama atau tidak, betul atau tidak. Setelah dilakukan treatment seperti yang saya sampaikan di atas, maka didapat hasil penyelesaian masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, siswa menjadi lebih semangat di dalam belajar. 2, siswa jadi mau terbuka terhadap masalah yang dihadapi. 3, siswa fokus dalam mengikuti pelajaran. Dan yang keempat, muncul hasil akhir berupa peningkatan hasil belajar di mana siswa memahami materi yang sebelumnya dianggap sulit. Demikian laporan pemecahan masalah belajar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.